Betina vektor gacor part 3. Ketemu lagi ya. Video biar seger pikirannya plong. Teman-teman dibantu dong subscribe, like, and comment. Dan sekali lagi, kalau teman-teman benar-benar pengen mendalami teknik yang saya bagikan ini karena dasarnya pengalaman, jangan di skip supaya teman-teman bisa paham, dan simak juga part 1 part 2 nya sebelum ini. Saya sematkan di playlist supaya nanti teman-teman paham. Oke? Kembali dengan saya Aris Excellent Bird di channel kesayangan saya Excellent Bird. Hari ini saya ingin melanjutkan betina vektor gacor part 3. Teman-teman, pembahasan kemarin sudah dijelaskan bahwa betina tidak harus melalui pemisahan, karena betina tanpa harus dipisah dia bisa gacor dengan sendirinya. Yang pertama. Yang kedua, untuk melakukan penjemuran betina saya menerapkan penjemuran dengan 15 menit secukupnya, paling setengah jam itu paling banter, kecuali untuk burung-burung khusus. Ini saya bicara average, lagi-lagi bicara rata-rata betina. Terus untuk puding jagung saya berikan 1 kali dalam 1 minggu. Terus saya lebih fokus ke kubis. Kalau betina itu seminggu 2 kali. Terus untuk mandinya, betina mandinya saya pagi, fokusnya ke pagi, tapi kalau teman-teman longgar akan lebih bagus jika mandinya juga malam juga dimandikan. Basahnya tidak harus basah kuyup banget, syukur bisa basah kuyup lebih bagus. Sebenarnya saya tidak pernah melarang. Terus di tempat saya tidak ada mandi yang istilahnya rutin, maksudnya sampai berkali-kali dalam 1 hari, tidak ada. Gitu ya teman-teman ya. Karena memang saya garap cara simpel, dan ini kebetulan saya belajar dari tempatnya dulu, dari tempatnya Haji Mansur. Kenapa Om kok tertarik dengan waktu itu di tempatnya Haji Mansur? Saya sempat titip burung di tempatnya Haji Mansur selama 2 bulan. Dan rutinitas yang terjadi di tempatnya Haji Mansur, di situ saya cukup kagum dan cukup terperangah, karena waktu itu ada sekitar berapa ya, 15-an pasang burung, itu semua bunyi sama pasangannya. Itu yang keren. Jadi kalau orang sekarang kan bingung ya, ada burung pasangan bunyi sama pasangannya. Biasanya harus melalui proses jalan gantangan dulu. Tapi ini di tempatnya Haji Mansur tidak seperti itu. Dan cara ini saya adopsi. Kenapa? Karena menurut saya ini cara yang paling simpel, cara yang paling mudah, dan cara yang tidak buat pusing. Gitu ya teman-teman ya intinya. Nah, kemarin saya sudah kasih diagram tentang peletakan burung labet itu di 9 titik. Mungkin bisa pakai 5 titik, 4 titik, 3 titik, itu bebas, terserah teman-teman. Jadi coba disimak diagramnya, nanti disimak. Itu ada 9 titik. Ini saya mau review yang kemarin dulu, takutnya ada yang beberapa teman yang nggak mengikuti part 1, part 2, ini part 3 nya. Nah, di 9 titik nanti itu ada yang gacor dengan sendirinya. Lah, biasanya kalau saya melakukan proses sebelum saya melakukan penggacoran dengan rendeng jarak gantangan, saya melakukan proses pencarian untulan dulu. Kenapa? Kan ada mungkin teman-teman yang tidak melakukan proses pencarian untulan, nanti ada caranya yang tidak mencarikan proses untulan dulu. Tapi menurut saya akan lebih susah. Kalau saya senang diuntul dulu, memang pengaruhnya akan perubahan nanti ketika di istilahnya tidak diuntul dulu terus kemudian diuntul, biasanya akan ada perubahan. Karena mencari jodoh yang pas itu juga kan bukan sesuatu yang gampang. Di part 2 sudah saya bahas tentang penjodohan yang pas. Terus di sini bukan betina yang menuju konslet dulu. Kalau konslet itu nanti proses berjalannya waktu, kalau memang dia punya karakter dengan pola ini pun terjadi konslet. Contohnya seperti babonya Haji Mansur yang sekarang dibeli tempat saya. Jadi teman-teman, intinya kita akan melanjutkan nih pembahasan selanjutnya. Jadi setelah proses burung itu gacor,
biasanya saya biarkan dulu sampai betul-betul kuat. Nah, begitu burung itu kuat gacornya, saya tidak bisa memvideo burungnya, agak susah. Begitu burung itu kuat gacornya, nanti saya akan melakukan ada dua macam proses penempelan dengan untulan. Kalau yang sudah punya pasangan seperti punya saya, teman-teman bisa singkirkan burung ini, pindah ke ruangan lain yang tidak banyak burung, hanya ditempel dengan calon untulannya atau yang pasangan yang sudah disiapkan. Nah, Om tanyanya, kalau misalnya nih saya punya burung, saya nggak pengen ngundul dulu, bisa nggak? Bisa nggak diundul dulu, bisa. Dalam arti nggak perlu dicarikan untulannya sebelum dipisah di tempel rendeng. Teman-teman bisa melakukan seperti diagram yang sekarang ini. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan penempelan di lokasi teman-teman meletakkan burung. Nanti saya kasih diagramnya gitu ya, diperhatikan. Jadi begitu ditempel biasanya, cuman ada kendala ketika penempelan dilakukan di tempat di mana burung calon untul ini diletakkan. Biasanya pengaruh burung yang lain akan langsung naik emosinya karena kedatangan burung baru di area koloninya. Itu sebenarnya yang membuat saya tidak tertarik melakukan penjodohan di akhir. Tapi itu tidak ada masalah, nanti dia akan kembali normal. Nah, saya mau ngasih satu kendala yang biasanya teman-teman akan terjadi kebingungan. Jadi teman-teman, di sini nanti akan ada burung yang mungkin awal di rendeng itu ketika habis mandi segala macam, ada yang bunyinya sama ngering, ada yang bunyinya sama ke bawah, ada yang bunyinya sama nggak karu-karuan lah istilahnya. Teman-teman nggak usah pusing dengan hal itu. Kenapa? Kecuali ini bertahan cukup lama. Tapi kalau hanya dibiarkan dulu 1 bulan dia tidak ada perubahan, nanti ketika dia sudah bisa kontrol birahi sama emosinya dengan sistem koloni rendeng jarak gantangan itu, dia nanti akan duduk sendiri dan gacor dengan sendirinya. Tingkah gigit atasnya, tingkah ngeringnya itu akan hilang semua. Karena teredam dengan sendirinya, dia sudah mulai bisa mengontrol emosinya, dia sudah mulai bisa mengontrol birahinya. Walaupun nanti ada beberapa burung yang memang harus kita proses ketika dia mulai dalam kondisi macet. Tapi rata-rata saya bilang rata-rata untuk burung yang tidak gampang naik emosinya berlebihan ataupun naik birahinya yang berlebihan, dia tidak akan mengalami fase itu. Ini pengalaman pribadi yang saya alami dengan sistem ini. Jadi teman-teman bisa membiarkan burung itu walaupun nanti masih ada yang ngekeknya sama di ujung kurungan nih, di ujung kurungan atau di bawah ngekeknya sama di bawah atau mungkin sama ngering gitu. Itu biarin dulu aja. Tunggu, jangan sampai. Saya selalu melakukan perubahan tidak dengan cepatnya. Saya hanya menunggu gimana caranya burung itu dalam kondisi ekstrim yang memang susah banget dia untuk berubah ke arah gacor. Baru saya akan melakukan perubahan settingan. Berarti karakter burung ini tidak cocok dengan settingan ini kayak gitu. Tapi selama saya processing itu average rata-rata tidak ada masalah. Bahkan di tempatnya Haji Mansur pun ada 15 pasang burung waktu itu. Ada otalatil, banyak banget. Itu semua bunyi sama pasangannya. Itu saya ngalami itu, saya cukup kaget. Bukan burung konslet, tapi vektor gacor bunyi sama pasangannya. Mungkin ini tipe ini seperti tipenya Amel, jadi bukan tipenya Candi Putri. Kalau Candi Putri vektor gacor jumper ya, nanti akan saya bahas nanti setelah di vlog selanjutnya. Nah, teman-teman, nanti mungkin saya juga akan masuk ke sistem penggacoran dengan settingan yang berbeda, tapi di blok lain, di bagian lain, di part lain. Jadi kalau di sini saya sistem koloni sistemnya, jadi vektor gacor sistem koloni. Jadi kita nanti ketika sudah ditempel ya teman-teman, tadi kan sampai tahap penempelan ya, yang kita bicara langsung ke yang ini aja, ke yang sistem saya itu ditempel di satu ruangan sendiri, ditempel gitu jajar bener-bener rapat ya. Nanti di titik tertentu burung itu ketika 1 hari kadang dilarang 1 jam, dipisah dari tempelannya 1 jam, nanti terus ditempel lagi. Nanti ketika mandi itu dilakukan terus, tetap dilakukan terus, tidak berubah, pakan, puding segala macam dilakukan terus seperti biasa. Di titik tertentu biasanya burung kalau memang benar-benar sudah kuat gacornya, dia sebelahan aja dengan sangkar yang berbeda, dia tetap gacor.
gitu ya teman-teman. Bahkan seperti burung semi tapi udah cuek sama sebelahnya. Nah, saat itulah teman-teman bisa memasukkan burung sehingga terjadi burung itu mau gacor di dalam sangkar. Biasanya ditunggu 3 hari sampai 1 minggu, dia ketika sebelah sudah gacor dimasukkan, itu dia akan gacor di dalam sangkar walaupun ada untulannya. Ini biasanya dilakukan untuk jantan maupun betina, itu sama sebenarnya prinsipnya kalau sampai fase ini. Nah, setelah gacor teman-teman bisa diajak main, ataupun ketika sistem tempel rendeng pun, sistem tempel jarak gantangan pun sebenarnya kalau sudah gacor bisa diajak main, cuman kestabilannya akan susah. Nah, kalau sudah ditempel 2 kayak gini, ini lebih stabil, jadi teman-teman bisa melakukan dengan ditempel pun, bisa jalan lapangan, bisa diajak main dulu ke gantangan. Kalau sudah enak baru digantang, jangan digantang dulu. Terus untuk selanjutnya, ketika sudah dia benar-benar gacor dengan tempelan, teman-teman bisa masukkan burung untulannya ke dalam. Jadi jangan sampai kebalik ya, untulannya dimasukkan ke dalam sangkar playernya. Setelah sudah dimasukkan, nanti yang terjadi burung itu, playernya ini akan gacor bersama pasangannya. Nah, setelah itu teman-teman bisa tunggu sampai 1 minggu, dicabut, dipisah, dicabut 1 jam aja. Kalau untuk betina nggak usah lama-lama lah, untuk ngecek aja kegacorannya supaya nggak hilang. Ibaratnya seperti main tiap hari. Jadi kenapa kok Om Aris harus seperti itu? Karena begini teman-teman, mungkin teman-teman merasakan hal yang sama ketika burung itu PAUD misalnya, atau betina factor yang main untulan, atau PAUD yang main untulan, ketika lama tidak digantang atau lama tidak melakukan pemisahan di gantangan, terjadinya dia tiba-tiba bisa macet. Nah, betina pun sama, jantan pun sama. Jadi saya kemarin sempat ngomong-ngomong sama Om Danang Hadi, tiba-tiba karena tidak ada pemisahan tiba-tiba bisa macet. Itu bisa macet, benar-benar gacornya berkurangnya cukup panjang, cukup apa ya, cukup banyak lah istilahnya, persentase kegacorannya berkurang. Jadi ketika sudah diuntul, sebaiknya teman-teman melakukan pemisahan rutin, walaupun cuma hanya 1 jam. Anggap aja seperti burung kita itu main, syukur-syukur bisa diajak main ke gantangan kayak gitu ya. Setelah sudah benar-benar kuat di sangkar bulat, teman-teman bisa dibuat main ke jalan-jalan di gantangan, dan itu nanti masalah settingan kita bahas di part 4. Jadi segitu dulu, terima kasih atas semua perhatiannya. Saya mohon bantuannya, sekali lagi saya mohon bantuannya, subscribe, like, and comment. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berat, nanti saya akan jawab melalui vlog. Gitu ya teman-teman ya. Salam menor, masuk akal.